kita belajar hari ini, judul firman Tuhan hari ini adalah khotbah saya, cara mencapai janji Tuhan. Karena banyak sekali anak Tuhan yang menantikan janji Tuhan, kok gak digenapi ya Tuhan dalam hidupku? Kok belum jadi kenyataan? Malah ada yang bahkan gak jadi kenyataan karena bahkan terlupakan. Bahkan akhirnya kecewa saudara. Mengapa janji Tuhan belum menjadi kenyataan? Di mana letak permasalahannya saudara? Karena kita tidak pernah mau bertanya bagaimana caranya untuk mencapai janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita baca dalam Lukas 11, langsung Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah salah seorang muridnya. Salah seorang dari murid-muridnya berkata kepadanya, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lord, teach us how to pray. Tuhan, ajarilah bagaimana caranya berdoa katanya. Loh, ini yang bertanya ya saudara, salah seorang murid ya. Dari 12 orang muridnya loh, satu aja yang tanya saudara. Saya mau berkata ya saudara, kalau orang itu ya saudara punya kerinduan yang besar, hidupnya itu hanya ada di dalam doa. Apapun yang dihidupi orang itu akan menarik orang lain untuk belajar mengikutinya. Jadi kalau saudara sebagai pendoa, saya percaya doamu akan doa yang benar-benar keluar dari hatimu. Doa yang keluar dari hati Tuhan. Engkau menjadi seorang pendoa yang khusus, pendoa syafaat. Engkau menghidupinya, orang pasti akan menarik orang saudara untuk belajar mengikutimu. Ada sesuatu yang beda di orang ini. Doanya, hidupnya. Nah, tahukah saudara, kalau saudara seringkali kita ini ya ikut seminar ya saudara. Seminar apa sih yang paling ramai didatengin orang-orang? Menurut saya seminar apa? Yaitu kelimpahan. Seminar bagaimana caranya menjadi kaya ala surgawi. Wah pasti ramai saudara. Seminar kesembuhan ilahi. Wah pasti ramai. Tapi kalau seminar doa puasa, sepi menurut saya saudara. Karena membosankan. Lah terbukti dari 12 muridnya satu aja yang bertanya, "Tuhan, bagaimana caranya?" Lord, teach us how to pray. Gimana caranya sih? Ajarilah kami berdoa. Tapi menurut saya ini pertanyaan menarik sekali dari seorang murid. Saya nggak hari ini ngajarin soal doa ya, bukan khotbah soal doa. Tapi saya mau berkata, ini dasarnya sesuatu yang sangat mutlak buat orang Kristen. Sesuatu yang menurut saya ini hal yang mutlak buat orang Kristen. Kalau kita mau mengerti janji Tuhan, kita harus bertanya bagaimana caranya Tuhan. Jadi kalau orang bertanya bagaimana, ini bicara apa? Bicara saudara sebenarnya suatu proses. Kalau orang tanya bagaimana caranya, ini adalah suatu tanda kedewasaan. Karena apa saudara? Bagaimana caranya itu bicara tentang apa? Gimana sih caranya? Gimana sih prosesnya? Gimana sih jalannya? Artinya apa saudara? Ada harga yang harus dibayar. Ada suatu perjuangan. Untuk mencapai itu tuh ada yang harus dijalani, dilewati, dikerjakan. Ya, proses. Prosesnya jadi ya namanya proses nggak bisa sebentar saudara. Tapi kalau tanda kekanakan bertanya begini. Yang penting gimana hasilnya? Pokoknya yang penting itu jadi. Saya pernah ya datang satu orang dulu nih. Seseorang jemaat ya. Tapi itu jemaat juga bukan jemaat komitmen saudara. Dia datang bertanya dan minta pertolongan saudara. Setelah saya jelaskan saudara, dia ngomong gini, yang penting ibu mau nolong saya enggak? Ibu mau kasih duit saya enggak? Nah, saya pada menjelaskan gini loh Pak caranya. Bapak harus jalani begini, enggak bisa orang tuh. Makanya banyak orang Kristen ya saudara, yang maaf kata meninggalkan Tuhan, murtad, kecewa, karena apa? Jadi orang Kristen enggak enak katanya, harus gini, harus gitu, harus gini. Ya karena enggak mau mengikuti prosesnya, jalannya.
caranya, gak mau. Pokoknya gimana janji itu digenapi dalam hidup saya. Nah, yang gak bisa itu kekanak-kanakan saudara. Apalagi berani mengancam. Kalau ibu gak tolong saya keluar dari gereja ibu. Wah, itu gitu ya saudara. Itu ketanda kekanak-kanakan. Kalau Tuhan gak tolong saya, gak kasih jodoh saya meninggalkan Tuhan. Nah kan ada orang Kristen begitu. Kalau Tuhan gak berkati saya akan kembali kepada hidup saya yang lama. Gak mau jalani caranya, prosesnya. Seorang murid berkata, ajari kami berdoa. Jadi saya lihat orang Kristen kecewa karena gak ngerti. Waktu menerima janji Tuhan ya, di mana letak permasalahannya? Janji itu belum digenapi. Karena begitu terima janji Tuhan, dinubuatin langsung, amin, yes aku terima. Setelah itu ya disimpan di hati atau di pikiran kita. Kita nggak ngerti mesti berbuat apa, belum tahu. Sampai nantikan berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok belum jadi kenyataan ya. Karena masalahnya kita nggak pernah bertanya, Tuhan bagaimana caranya? Supaya janji itu terjadi, janjimu dalam hidupku digenapi Tuhan. Cara harus mencapainya ya harus berjalan bersama Tuhan. Day by day bertanya, tunjukkan, aku gak ngerti Tuhan gimana. Jadi penting sekali harus bertanya bagaimana caranya untuk mendapatkan janji itu. Jadi kalau ya saudara ini ya tidak menjadi gaya hidup saudara, saudara akan kecewa. Bahkan saudara akan salah jalan, keliru saudara. Loh katanya janjinya gini kok enggak jadi, kok gini ya jadinya terbalik malah sebaliknya. Nah salah jalan karena apa? Karena gak mengerti jalan Tuhan, gak tanya caranya. Jadi menafsirkan sendiri berdasarkan pengertian sendiri. Ya, yang kedua. Ajari kami Tuhan supaya kami mengerti. Ajari kami Tuhan supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ini cerita tentang Manoah saudara. Ya, Manoah adalah ayah dari Simson. Hakim-Hakim 13 ayat 1 sampai 9. Ceritanya Manoah punya istrinya mandul nih saudara. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikianlah. Memang engkau mandul, ini istrinya Manoah nih ya. Tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Menurut saya Tuhan itu seringkali punya kejutan yang luar biasa ya. Tuhan itu punya kejutan yang luar biasa. Dia bisa melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Bayangkan seorang yang mandul didatangi malaikat Tuhan dan akan melahirkan seorang anak. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan. Nih Manoah suaminya ngomong jadinya, ya Tuhan berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami. Ini ayat 8 ya. Jadi saudara baca ayat 13 1 sampai 9 dulu ya. Nah, pokoknya dalam perjalanannya itu waktu istrinya didatangi sama malaikat ya abdi Allah, akhirnya dia cerita ke si Manoah. Nah, Manoah ini ya percaya karena apa? Lah, wong istriku bener mandul kok didatengin seseorang yang bilang bahwa akan melahirkan. Ini kan gak mungkin kalau manusia yang mengerjakan, ini pasti pesan Tuhan, pesan ilahi. Jadi dia ngomong ke istrinya, kalau benar itu ya, nah coba ya, saya mau doa. Nah Manoah berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan kalau ini benar ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang lagi katanya. Ya, datang pula kepada kami ya, dan mengajarkan kami, bukan cuma datang lagi yang kan pertama cuma dikasih tahu kamu nanti akan melahirkan anak ya. Nah kedua, jadi Manoah ini begitu dapat janji Tuhan mau punya anak, Manoah berdoa, tolong datang lagi malaikat itu dan ajari kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu.
Wah ini bagus banget saudara, ini luar biasa. Ini Tuhan suka, makanya Tuhan mengabulkan permintaan Manoah yang sederhana ini. Dikabulkan saudara, seperti yang Tuhan mau. Bertanya, bagaimana caranya kalau anak ini lahir, ajari gimana. Ini merupakan sikap orang yang mengerti jalan Tuhan saudara, Manoah ini. Bagaimana caranya, apa yang harus dilakukan kepada anak yang akan lahir itu. Nanti gimana sudah lahir hidupnya, kita harus gimana cara membimbing dia. Bayangin saudara, ini Manoah seorang yang punya pengertian yang luar biasa. Nah, ada banyak kesalahan orang Kristen, kesalahan kita nggak punya sikap. Begitu kita nggak punya sikap seperti ini untuk bertanya, untuk mengerti, tapi kesalahan kita adalah menangkap sepotong janji Tuhan, ya ditangkap nih, oh bakal gini, ya kan kita kan sering begitu ya. Maaf ya saudara, makanya Alkitab sering berkata, perhatikan dengan seksama cara kamu mendengar. Karena kita ini ya, semua kita loh ya. Ini kita tuh kalau denger nih ya, maaf, suka sekeliwer doang, sepotong yang diambil. Kita kan sering begitu, ceroboh banget kita itu. Makanya perhatikan seksama cara engkau mendengar, dengan seksama cara engkau mendengar. Sebab kita nih kalau denger nih suka sepotong-sepotong dan suka salah tafsir. Kesalahan kita menangkap sepotong dari janji Tuhan dan berpikir bahwa hanya itu yang Tuhan mau katakan dan tidak ada kelanjutannya. Oh itu ya Tuhan mau ngomong, aku nanti mau jadi pengusaha yang diberkati gini nih. Nggak ada kelanjutannya, nggak tahu, Tuhan cuma mau ngomong gitu aja. Padahal enggak. Jadi engkau harus berjalan bersama Tuhan day by day saudara. Gimana caranya Tuhan? Nanti ditunjukin step by step, langkah per langkah. Tuhan memberikan kepada kita ya, bagian demi bagian secara bertahap. Nah itu, Tuhan udah kasih gini, kamu akan menjadi orang kaya, kamu akan punya perusahaan 10. Jebret, instan, gak mungkin saudara. Pasti day by day, setiap bagian demi bagian. Kenapa? Supaya kita bergantung penuh sama Tuhan. Bergantung terus menerus secara berkesinambungan. Jadi kita gak bisa yang menafsirkan janji Tuhan itu dengan penafsiran diri kita sendiri. Dengan pengertian kita sendiri gak bisa saudara. Tapi kita butuh sama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Dalam doa Bapa kami saudara, kalau baca doa Bapa kami ya saudara. Di situ dikatakan, give us this day our daily bread. Ya. Doa Bapa kami, give us this day our daily bread. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan weekly bread, bukan monthly bread, bukan yearly bread, tapi daily bread. Jadi bukan Tuhan, ya seminggu ini. Jadi nggak bisa saudara, borongan, cepat aja Tuhan. Udah berkati Tuhan sepanjang mungkin. Gak bisa saudara. Harus Alkitab berkata daily bread. Sehari lepas sehari, hari berikutnya lagi, hari berikutnya lagi, daily bread saudara. Jadi sama Tuhan itu kayak gitu saudara. Supaya kita tidak pernah lepas dari rasa ketergantungan kita pada Tuhan. Saudara, Tuhan itu kalau berkati kita mau instan juga bisa. Kayak dalam sekejap. Ya panggil aja. Apa itu. Lampu. Teko ajaibnya Jenny. Diusap-usap. Simsalabim. Bom datang. Si apa tuh raksasa jinnya. Mau apa engkau. Rumah mewah. Bam. Gak bisa saudara. Itu menurut saya Kristen kekanak-kanakan. Tapi Tuhan mau kita berjalan bersama Tuhan, lewati prosesnya yang gak enaknya, berjuang bersama Tuhan, hari lepas hari saudara.
Mengapa orang Kristen murtad meninggalkan Tuhan? Gak enak ikut Tuhan, terlalu banyak aturan. Ini gak boleh, itu gak boleh. Karena gak mau belajar bergantung sama Tuhan. Ketergantungannya hari lepas hari, saudara. Tuhan mengajar apa sih? Kesabarannya kamu, ketaatannya, kesetiaannya, ketekunan kamu, tanggung jawab kamu. Semua. Sebenarnya Tuhan kita tuh luar biasa banget. Semua dilakukan untuk apa sih? Untuk kebaikan kita, saudara. Untuk kebaikan kita. Tapi kita seringkali terus salah paham dengan Tuhan. Jadi Tuhan suka sekali kalau setiap kita anak-anaknya untuk terus datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan, saudara. Alkitab berkata kekristenan kita dibaharui dari sehari ke hari. Makanya ya, ada seorang yang bertanya, Bu, kenapa sih Bu? Saya bermimpi tentang seseorang. Saya bilang, ada sesuatu yang belum beres lagi nih di hidupmu. Loh, emangnya tante kalau hidup orang tuh harus bersih banget? Bukan begitu, kita gak bisa 100% sempurna. Tapi Alkitab berkata kita dibaharui dari sehari ke hari. Berarti ada yang memang Tuhan mau kerjakan dan beresin lagi. Itu belum keluar, belum selesai dalam hidupmu. Kepahitan itu saya bilang. Jadi, saudara, saya berdoa, Tuhan itu baik sekali. Kenapa kita dibiarkan bergantung sama Tuhan setiap hari? Kalau enggak bergantung sama Tuhan, saudara ini ya keliaran. Berkeliaran, saudara dimangsa sama singa. Iblis seperti singa yang mencari-cari keliling siapa yang bisa ditangkap. Kalau saudara enggak ke Tuhan terus ya, saudara ya pikiran saudara pakai kekuatan manusia, pakai cara manusia, saudara ditangkap setan. Nah itu singa berkeliling mencari mangsanya, kelaparan. Saudara bisa salah arah, tersesat saudara, percayalah. Oh banyak orang Kristen tersesat salah arah, banyak saudara. Ujungnya apa? Kecewa, kepahitan. Marah sama Tuhan. Jadi Tuhan lakukan semua ini semata-mata ya untuk kebaikan kita loh. Luar biasa Tuhan gitu. Tuhan tuh memikirkan semua. Apa yang ada dalam hidup kita terus Tuhan tuh sebenarnya luar biasa. Jadi kalau kita menyerahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan panduan. Nih nak jalannya begini ya, langkah demi langkah. Dikasih tahu saudara. Yang ketiga, nah sikap, langkah, tindakan kita dan cara berpikir kita harus mengikuti petunjuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau menangkap janji Tuhan, menerima janji Tuhan dan digenapi, caranya saudara sikapmu, langkah, tindakan kita ini cara berpikir kita mengikuti petunjuk Tuhan. Nah ini ada dalam Kejadian 25 ayat 19-28. Saudara bisa baca di rumah, panjang juga ya. Saya kasih ayat-ayat yang poin-poinnya aja. Berdoalah Ishak kepada Tuhan. Ini cerita Ishak ya sama Ribka. Waktu mereka sudah menikah dan belum punya anak. Kemudian berdoa Ishak itu kepada Tuhan. Untuk istrinya, sebab istrinya mandul. Ribka ini mandul saudara. Tahu ya ceritanya Ishak dan Ribka. Abraham punya anak Ishak, kemudian Abraham berdoa buat jodohnya sampai dapatlah bujangnya Abraham yang dipercaya ya, Eliezer namanya, mendapatkan Ribka dan Ribka dibawalah pulang ya. Tapi Ribka tuh mandul. Tuhan mengabulkan doanya. Wih hebat ya. Doanya Ishak itu. Ya karena Ishak ini orangnya sebenarnya gak neko-neko ya. Hidup Ishak itu ya hidupnya tuh gak banyak persoalan saudara. Ya hidupnya tuh bagus lurus sebenarnya Ishak. Jadi waktu Ishak lihat istrinya mandul. Dia berdoa. Doanya caspleng banget saudara. Doanya itu dikabulkan Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Doa Ishak sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, tetapi waktu mengandung saudara, anak dalam kandungannya itu ternyata bertolak-tolakan di dalam rahimnya. Jadi
Ribka itu berkata demikian, mengapa aku hidup? Menurut saya ya kontraksi ya. Kalau bahasa sekarang nih, kontraksi saudara. Saya pernah ngalami saudara waktu hamil mengandung Vincent, yaitu kontraksi bolak-balik. Gak karuan sakit dan gak enak sekali saudara. Makanya Ribka bilang, kenapa kalau gini buat apa sih aku hidup? Nah, karena gak enak saudara. Seperti orang, kalau udah sakit banget kayak mau mati. Karena kontraksi kayak mau melahirkan loh saudara. Padahal belum melahirkan. Nah, dan jadi Ribka itu karena ngerasa, waduh kok kayak gini yang gak enak banget ya. Mau ngelahirin kok kayak gini. Pergi minta petunjuk kepada Tuhan. Nah ini segi baiknya Ribka. Sebenarnya Ribka ini hidupnya banyak persoalannya saudara. Yang gak punya anak persoalan ya, bermasalah ya. Punya anak bermasalah, mengandung bermasalah ya. Punya anak kembar ya, bermasalah juga. Nah jadi Ribka bagus ya nih. Ya. Kita nih kalau hidup punya banyak masalah ya saudara. Ayolah datang pada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan, kenapa ya Tuhan? Jalan hidupku seperti ini, tunjukkan jalan-jalanmu yang benar. Beri aku hati untuk mengikuti Tuhan. Gak berontak terus. Nah ini Ribka Tuhan. Ini Ribka saudara. Segi baiknya Ribka ini. Ya, dia minta petunjuk Tuhan. Saudara lanjut. Semua kita mengalami yang namanya kesakitan. Dalam hidup kita. Kesakitan ekonomi, kesakitan dalam rumah tangga, kesakitan apapun saudara yang kau alami. Apapun namanya yang engkau alami saudara. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan berkata apa? Kita selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Coba ngomong, minta petunjuk Tuhan loh. Selalu minta petunjuk Tuhan. Selalu minta petunjuk Tuhan saudara. Jadi ya, sikap dan langkah, tindakan Ribka, cara berpikir Ribka, semuanya terpengaruh oleh petunjuk Tuhan. Saudara kalau kita baca di Alkitab, Ishak itu sayang sama siapa? Ishak sayang sama siapa saudara? Ishak sayang sama, ayo anaknya kan kembar. Kembar siapa coba? Esau dan Yakub kan? Ayo belajar lagi nih. Nah Ishak tuh sayang sama siapa? Esau saudara. Esau pergi berburu. Esau gagah ya seperti jantan. Kalau Yakub lembut manis di rumah aja saudara ya. Bantuin urus-urusan mamanya gitu ya. Ya mungkin seperti itu ya saudara. Karena Ishak suka Esau kenapa? Ishak suka makan saudara. Suka makan enak, daging buruan. Ishak suka makan saudara. Kadang-kadang orang ya suka sama kita tuh like dislike karena hal sesuatu. Wah ini gawat, gak boleh saudara. Ya gak boleh kayak Ishak nih. Like and dislike ya. Suka sama Yakub karena Yakub gini. Gak suka sama suka sama Esau gini. Gak suka sama Yakub. Nah saya berdoa kita gak seperti itu ya. Nah jadi Ribka itu mengerti. Ketika dia mengalami bahwa dia kesakitan seperti itu, dia minta petunjuk Tuhan, ya. Dan petunjuk Tuhan apa? Katakan bahwa anak yang muda itu akan lebih hebat. Tuhan berkata bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Loh kaget kan? Ribka. Makanya Ribka sayang sama Yakub. Karena janji Tuhan yang dahsyat ada di Yakub. Anak yang muda akan lebih hebat dari yang tua. Bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Jadi perhatiannya geser sama Yakub saudara. Si Ribka ini. Jadi sikap langkah tindakannya dipengaruhi oleh petunjuk Tuhan itu. Dan nyatanya memang Esau itu sudah dari pertama. Esau sudah meremehkan hak kesulungan. Hati Esau itu sikap hati sudah gak baik. Dan janji Tuhan ada pada Yakub saudara.
Kalau kita baca keturunan Yakub semua ya, sampai Yusuf semua diberkati saudara. Karena itu kita harus minta petunjuk Tuhan. Jadi seperti Ribka, dengan begitu dia lakukan semuanya untuk menggenapi janji Tuhan itu. Setiap orang percaya saudara, kalau dia mau datang kepada Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, saya percaya saudara, orang itu akan mengerti apa yang Tuhan suka, mana yang Tuhan tidak suka saudara. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau orang mau meminta petunjuk Tuhan, mencari jalan-jalan Tuhan, lama-lama dia akan ngerti. Oh, aku ngerti mana yang Tuhan mau, mana yang Tuhan gak mau. Banyak orang berdoa, Tuhan bagaimana rencana dan kehendak-Mu? Karena kita tidak pernah punya hubungan sama Tuhan. Kita nggak pernah tanya caranya Tuhan, jalan-jalan-Mu gimana? Petunjuk-Mu apa Tuhan? Langkah-langkah-Mu beritahu Tuhan. Tuhan itu bisa memberikan detail langkah-langkahnya loh saudara. Kepada Manoah, anak ini tidak boleh ya rambutnya dicukur katanya. Dia nasir Tuhan, dikasih tahu nggak boleh minum anggur. Nah, dikasih tahu saudara. Waktu Manoah itu punya anak, jadi bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau, apa yang gak mau. Apa rencana Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan. Tapi jalani prosesnya. Berjalan bersama Tuhan setiap hari. Day by day saudara. Daily bread. Lanjut yang terakhir keempat. Hati-hati sudah merasa mengerti dan hati-hati menganalisa sendiri. Ini kan seringkali kita seperti ini saudara. Kita buka di dalam, ini ada cerita nih ya, di 2 Raja-Raja 4, 38, 41. Ayat 38 berkata demikian. Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya. Jadi Elisa nih ceritanya bersama rombongan Nabi ya. Kemudian Elisa mau menghidangkan makanan nih, nyuruh bujangnya. Berkatalah kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah suatu makanan buat rombongan Nabi. Tiba-tiba kedatangan rombongan Nabi ya, tapi itu pada masa paceklik kelaparan. Jadi makanan susah. Jadi si Elisa ini menyuruh bujangnya, kamu taruh kuali ya, masak nih. Kasih makanan mereka ya, katanya gitu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang. Setelah bujangnya nih pergi keluar ke ladang nih ya bujangnya nih ya. Untuk mengumpulkan sayur-sayuran, ia menemukan pohon saluran liar, memetik dari padanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-iris dalam kuali masanya sebab mereka tidak mengenalnya. Jadi ya disuruh ya pergi keluar langsung aja. Begitu dengar perintah langsung keluar cari sayur-sayuran, cari aja, padahal sayur-sayuran ini gak dikenal loh. Ini sayur apa, diambil aja saudara, asal ngambil nih saudara, sembarangan nih. Mereka tidak mengenalnya loh, sayuran sembarangan. Nah jadi ini kesalahannya saudara. Mereka menerima perintah ya tanpa bertanya, langsung pergi keluar. Ini bahaya, mengancam saudara. Tanpa bertanya langsung ya saudara lakukan, jalankan perintah. Bujangnya ini pergi keluar ambil sayuran itu yang gak tahu itu sayuran apa. Nah ini menimbulkan masalah. Waktu dimasak, dicedok, dimakan rombongan Nabi. Untuk rombongan Nabi ya saudara. Coba kalau rombongan anak-anak SD, anak kecil, pada mati semua tuh. Begitu mereka memakan, gak tahan. Mungkin ya muntah-muntah kali ya. Pokoknya dikatakan mereka tidak tahan memakannya. Bisa jadi muntah-muntah, mungkin perutnya waduh gimana, mau mungkin diare atau gimana. Pokoknya gak tahan mereka memakannya. Dan berkata, maut ada dalam kuali. Mereka berkata kepada abdi Allah itu. Bayangin saudara, kematian mengancam saudara. Saudara saya mau berkata, kalau kita enggak minta ya petunjuk Tuhan, merasa sudah ngerti, menganalisa sendiri,
Kebenaran diri sendiri ini paling sering nih manusia nih. Kebenaran diri sendiri. Pakai pikiran, pakai perasaan sering. Sering banget kita ini ya. Kesalahan ya di situ. Mereka nggak bertanya. How? Bagaimana caranya? Banyak orang sok pintar sama Tuhan. Sok tahu sama Tuhan. Jadi dengan sepotong aja perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan. Merasa udah ngerti. Udah ngertilah. Oh khotbahnya itu sudah ngerti lah. Wah itu khotbahnya biasa banget lah. Oh saudara, setiap firman yang disampaikan itu pasti ada rema Tuhan, ada pesan Tuhan, ada teguran Tuhan, ada sesuatu. Saya duduk di bawah juga pasti, saudara yang duduk di bawah pasti ketika firman disampaikan ada. Kalau saudara mau belajar ya, dan saudara mau benar Tuhan aku mau belajar firman-Mu, mau nangkep, pasti ada sesuatu yang bicara di hati kita, amin. Tapi kalau saudara sok pinter, sok ngerti menganalisa sendiri berdasarkan apa yang saudara ketahui, saudara gak pernah bertanya sekali lagi bagaimana caranya. Nah saudara, bahayanya mengancam, ngeri sekali saudara. Kematian, ujungnya sampai kematian. Kalau saudara nggak tanya, ujungnya bisa kematian rohani. Kematian ekonomi kita. Kematian di hal apa? Nah ayat berikutnya. Lanjut 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Nah jadi setelah kejadian semua itu, datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil. Yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Nah sekarang bujangnya tanya. Tetapi pelayannya itu berkata, jadi karena sudah pengalaman ya, langsung ambil perintah Tuhan, langsung kerjakan, nggak taunya salah, bahaya malahan. Sekarang pelayannya bertanya, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jadi bujang ini pelayannya berkata, bagaimana detailnya? 100 orang harus dikasih makan ini. Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, pokoknya kamu kasih aja. Enggak usah lihat itu makanannya cuma sedikit, pokoknya bagiin, berikan. Enggak usah lihat. Lu gimana ini 100 orang makanannya cuma segini? Berikan, bagikan itu. Alkitab berkata, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Jadi saudara, ketika pertama kali bujang Elisa diperintahkan langsung bertindak, masakannya nyaris hampir terbuang. Masakannya racun, jadi racun saudara. Karena langsung bertindak gak bertanya. Nah belajar dari pengalaman itu, ketika ya pelayannya bertanya bagaimana caranya, Alkitab berkata mereka melakukan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan. Bahkan Alkitab berkata masih ada sisanya. Jadi kalau kita mengikuti petunjuk Tuhan, cara Tuhan menjalaninya, kita akan dibuat saudara terbengong-bengong ajaib, ada keajaiban. Jadi saudara, akibat dari bertanya tentang petunjuk Tuhan, ada kelebihan. Ada sisanya. Lebih dari cukup saudara. Ada kelimpahan. Lebih dari cukup saudara. Saya berdoa saudara mengerti hal ini. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan yang memberikan janji. Janji yang kosong. Harapan yang kosong. Janji palsu. Enggak saudara. Tuhan kita itu konsisten, komitmen, konsekuen. Ya Tuhan itu ya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang benar-benar punya karakter yang luar biasa saudara. Enggak kasar kasih janji dilepas saja. Enggak saudara. Tapi tergantung kita saudara. Saya enggak tahu saudara.
hari-hari ini atau sepanjang tahun ini atau waktu memasuki tahun ini, saudara mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Tapi saya mau berkata, setiap kali kita menerima pesan janji Tuhan, lanjut yang terakhir, setiap kali kita menerima pesan dan janji Tuhan, mari kita kembalikan ke Tuhan dan bertanya bagaimana caranya Tuhan. Maka hidup kita, saudara, akan selalu ada dalam panduan Tuhan. Dipandu Tuhan, dijelasin Tuhan. Gini loh caranya, kamu harus gini. Nanti kamu ketemu orang ini, nanti kamu begini. Saudara, saya mau kesaksian untuk menutup semua ini, saudara. Saya mau kesaksian tentang bagaimana, saudara, Tuhan itu membawa kami untuk sampai kami menerima janji Tuhan. Tuhan membawa kami untuk pergi dokem, ya, doa kemenangan, ya, berdoa buat Solo. Ya, seorang hamba Tuhan berkata bahwa ayo Pak Petrus dan Bu Linda tuh ayo terusin doa di sana. Karena ada sesuatu tentang Solo. Memang saudara, kalau ya kita lihat keributan 98 dan yang kemarin, ya paling sering kena itu Jakarta dan Solo, saudara. Mengerikan sekali, saudara. Nah, jadi pergilah kami, saudara, ke Solo. Tapi sebelum doa ke Solo itu, saudara, memang kami berdoa dulu. Tuhan, gimana kami apa memang harus pergi ke Solo nih Tuhan, untuk doa Tuhan, untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau. Kita nih berdoa minta petunjuk Tuhan, saudara. Saudara, dalam menjalani hari-hari itu tiba-tiba, saudara, saya tuh bermimpi, saudara. Saya bermimpi saya itu masuk dalam sebuah seperti kamar saya. Tapi kalau dalam mimpi itu aneh ya. Seperti rumah saya tapi bukan rumah saya. Seperti kamar saya tapi bukan kamar saya gitu. Jadi rada beda. Tapi saya masuk kamar, mau masuk kamar mandi ceritanya. Begitu buka kamar mandi, saya melihat di kamar mandi itu ada seorang makhluk menurut saya, bukan manusia menurut saya, karena rupanya tuh bisa jelas ya, kayak ada kupingnya kuping, pokoknya rupa setan, saudara. Kupingnya kuping kayak setan gitu ya, kayak yang digambar-gambar di film-film. Matanya gede, lidahnya juga, giginya taringan gitu ya, matanya gede gitu ya, giginya taringan. Dia sedang geletak tidur gitu tuh ya, saudara, seperti telanjang, saudara. Dan dia itu, saya mau masuk, dia tuh seperti, maaf kata, mau seperti gimana ke saya, dan saya disuruh, kemudian dia mau peluk saya mau disaruh, dicemplungin, dimasukin. Di sebelahnya dia ada sebuah sumur, lubang ya, bukan sumur, lubang besar. Saya mau dimasukin ke dalam lubang itu, bayangin, saudara. Nah, kemudian ketika dalam mimpi itu saya bangun, saudara. Ya belum terjadi sesuatu, saya bangun, saya berdoa, saya perangi itu semua. Lewat berapa hari, tiba-tiba tengah malam tuh saya lagi beres-beres tuh suka malam tuh suka nulis-nulis, suka baca-baca ya. Saya tuh orangnya begitu, saudara, kalau nggak bisa tidur tuh baca-baca, nulis-nulis, tahu ngerjain apa gitu. Lagi di meja tulis saya, meja saya di mana saya nulis, saya tuh lagi kertas tuh ada yang mau dipotong pakai cutter. Kertas mau saya potong pakai cutter. Tiba-tiba saya tuh lagi pegang cutter itu, cutternya melesat, saudara. Set. Kena di sini saya nih. Ini saya udah sembuh banget ya. Coba bisa dilihat ya, kasih lihat. Set, miring gini nih, saudara. Tuh miring gitu ya, darahnya banyak sekali, saudara. Saya tutup pakai tisu, darah banyak. Saya bangun Pak Petrus itu jam 12 malam, saudara. Saya membangunkan Pak Petrus. Yang ini tolongin saya nih. Kenapa? Rumah sakit, saudara. Saya dibius, disuntik, dijahit ya, 6-7 jahitan, saudara. Ini menjelang sembuh ya, menjelang sembuh. Ini saya dijahit tuh 6-7 jahitan, saudara. Jadi dagingnya udah kewer gini, saudara, seret melesat, saudara, dibius di bagian lokal ini aja, ya. Nah, saudara, saya sampai kaget, saudara. Ini benar-benar serangan, saudara. Itu baru kejadian yang ini ya, nggak tahu iblis mau buat gimana, tapi saya mulai hati-hati dan saya berdoa dan saya berpuasa dan saya berdoa. Akhirnya pergilah kami ke Solo itu bersama Pak Kefas, ada Pak Bowo juga ya. Pak Bowo juga ketika kita berdoa semua minta petunjuk Tuhan, Pak Bowo dikasih tahu. Ini loh Bu, saya mimpi begini. Wah, pokoknya ada konfirmasi yang luar biasa. Jadi kita mengerjakan tuh bak di beberapa tempat tuh kayak wah luar biasa, dipimpin Tuhan benar-benar ya, ajaib ya. Nah, yang ajaib lagi, saudara.
saya tidur di hotel, saudara. Jadi dalam mimpi itu seperti saya seperti mendengar ya ada sesuatu suara atau gimana didatengin sesuatu orang yang pewayangan gitu ya. Saya lupa ingat sih, udah lama ini 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu ya. Tiba-tiba ada seperti kata-kata itu Yudhistira, saudara. Jadi yang ajaib dan menurut saya luar biasa ya. Itu memang roh itu mengejar saya. Hotel saya di depannya itu ada 5 Pandawa 5 wayang itu. Salah satunya Pandawa wayangnya itu patung wayang. Masuk saya patung wayang, Pandawa. Salah satunya Yudhistira, patung Yudhistira ada di situ. Patungnya dari emas, bukan dari emas, maksudnya kuning-kuning gitu ya, dibuat kayak kuning emas gitu ya. Di depan hotel saya, saudara. Yang ajaib lagi kamar saya, saudara, rupanya itu hotel tuh setiap kamar sepertinya ada tulisan wayang. Ada satu kayu tuh ya, ada gambar wajah wayang Yudhistira dengan karakternya, saudara. Aduh, merinding saya, saudara. Itu benar-benar, saudara. Dan saya pelayanan mau khotbah, saudara, mau khotbah nih di satu tempat ya. Kaget, saudara, jalannya namanya Yudhistira, saudara. Hari itu hujan lebat sekali, hujan besar sekali. Tempat saya khotbah ini sambil di depan sini bocor, sana sini bocor. Jadi hari itu ada yang ngelapin, saudara nggak usah, saya bilang nggak usah terganggu dengan yang ngepel. Tolong perhatikan ya, saya bilang apa yang pesan Tuhan saya mau sampaikan pesan Tuhan hari ini. Jadi sambil ada yang ngelap, ngepel, hujan karena ya itu dia tempat ibadahnya juga haleluya gitu ya. Nah jadi sementara sudah selesai khotbah, saya khotbah dengan menyampaikan apa yang Tuhan mau gitu ya. Dan sudah menyelesaikan semuanya ini. Saya nggak tahu kalau ternyata ada satu orang pria ya. Dia dengerin khotbah, saya tidak kenal pria itu. Jadi dia datang itu dikiranya yang khotbah Pak Petrus, jadi ada Pak Petrus. Nah ternyata saya yang khotbah. Tapi saya tuh sebelumnya udah bilang Pak Petrus, Pak kalau saya selesai khotbah jam segini Pak Petrus datang jemput saya bilang kita makan di luar. Jadi yang ajaib lagi ya, dia mau turun, Pak Petrus kan karena tempat ibadahnya naik sih ya di atas ya. Dia mau turun, Pak Petrus naik ke atas, jadi ketemulah dengan orang itu. Ini orang gak dikenal, saudara, kita juga gak kenal dia. Orangnya juga sederhana banget ya, orangnya apa bahasa Jawanya tuh. Sederhana orangnya, tiba-tiba ngasih bungkusan dikremes-kremes permen atau kertas gitu ya, enggak karuan ya. Nih kasih ke Pak Petrus, kasih ke tangannya Pak Petrus, terima aja ya, terima kasih, dikantongin Pak Petrus, saudara. Jadi setelah kita makan pulang-pulang Pak Petrus, nih ini Lin tadi ada orang ngasih apa ini katanya, gak tahu, taruh di meja. Jadi saya kan lihat takut, saudara, saya takut apa? Takut ini barang apa, barang guna-guna atau barang apa gitu, karena bungkusnya jelek dan kremes-kremes kayak gitu. Pokoknya enggak tahu apa ini, enggak dikira uang, enggak dikira barang apa, enggak tahu ini. Saya mulai lihat-lihat, khawatir juga ya. Begitu dibuka apa, saudara? Emas 1 ons, saudara. Emas 1 ons, saudara, 100 gram. Waktu itu emasnya kira-kira harganya ya 1 juta lebih tuh. Jadi 1 ons berapa, saudara? 100 jutaan lebih ya, benar gak, saudara? Bayangin, saudara. Saya melihat gimana cara Tuhan tuh ajaib ketika kita ini mau nurut taat. Dan kita ngerjakan seperti yang Tuhan mau kita. Caranya, prosesnya, jalannya, saudara. Saudara, ini sebagian kecil dari kesaksian saya, ada begitu banyak. Kesaksian saya bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Asal yang kita mau mengerti. Tuhan, teach us, ajari aku doa. Daily bread Tuhan. Setiap hari hidup bersamamu. Saudara, mari kita bangkit berdiri.